presentasikan, yaitu mengenai golongan 3A. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmaidah Soid. Perkenalkan, nama saya Usman. Perkenalkan, nama saya Mutiara Manurung. Baiklah, saya akan menyerahkan kepada Saudara Usman untuk menjelaskan. Oke, pada kali ini pembahasan kami pertama yaitu seharusnya kita harus mengenai dulu sejarah dari unsur-unsur golongan 3A. Oke, unsur-unsur pada golongan 3 itu mencakup satu unsur non-logam dan 4 unsur logam yang memiliki kelogamannya yang sama, yaitu ada boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. 1. Boron. Boron berasal dari bahasa Arab yaitu burak dan berasal dari bahasa Persia yaitu burak. Senyawa boron telah diketahui sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi unsur ini tidak ditemukan sampai tahun 1880 oleh Sir Humphrey Davy, Guy Lussac, dan Tenera. Oke, di sini saya akan menjelaskan aluminium. Aluminium ditemukan pada tahun 1827 oleh Frederick Wohler. Aluminium merupakan logam yang paling banyak ketiga dalam kerak bumi, atau setelah oksigen dan silikon. Kandungannya sekitar 8,8% pada kulit bumi. Unsur ini terdapat dalam biji bauksit atau kadarnya 35-60%, granit, dan tanah liat. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang gallium. Gallium berasal dari bahasa Latin Gallia yang berarti Perancis. Juga dari bahasa Latin gallus, terjemahannya dari liquid yang berasal air jantan. Unsur ini diprediksi dan disebut Mendeleev sebagai ekaluminium dan ditemukan secara spektroskopik oleh Leopold de Boisbardon pada tahun 1875, yang pada tahun yang sama berhasil mengambil logam ini secara elektrolisis dari solusi hidroksida dan KOH. 4. Indium. Indium ditemukan pada tahun 1863 oleh Rex dan Richter, dan unsur ini dinamai berdasarkan garis berwarna indigo biru yang merupakan spektrum dari elemen ini. Pertama kali dijumpai pada mineral seng. Hingga kini mineral seng adalah sumber utama dari produksi unsur ini. Yang kelima, talium atau Ti. Talium berasal dari bahasa Yunani atau talos, yang berarti ranting hijau. Talium ditemukan secara spektroskopis oleh Crookes pada tahun 1861. Oke, di sini kami akan menjelaskan juga sifat fisiknya. Sifat fisik boron. Nomor atom 5, jari-jari atom 0,80, jari-jari ionnya strip, gak ada, kerapatannya 2,54, titik lele 2300, titik didih 4200, energi ionisasi 807, energi ionisasi 2 2425, energi 3 3658. Aluminium. Nomor atom 13, jari-jari atom 1,25, jari-jari ion 0,45, kerapatan 2,70 gram per cm kubik, titik lele 932 derajat Kelvin, titik didih 2720 derajat Kelvin, energi ionisasi 577 kJ per mol, energi ionisasi kedua 1816 kJ per mol, energi ionisasi ketiga 2744 kJ per mol. Gallium. Nomor atomnya 31, jari-jari atom 1,24, jari-jari ion 0,60, kerapatan 5,90, titik leleh 303, titik didih 2510, energi ionisasi 579, energi ionisasi 2 1979, energi ionisasi 3 2962. Indium. Nomor atom 13,
0,81, kerapatan 7,30, titik lele 429, titik didih 2320, energi ionisasi 1 556, energi ionisasi 2 1820, energi ionisasi 3 2703. Kalium, nomor atomnya 81, jari-jari atom 1,55, jari-jari ion 0,95, kerapatan 11,85, titik lele 577, titik didih 1740, energi ionisasi 590, energi ionisasi 2 1971, energi ionisasi ketiga 2874. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan juga sifat kimia, yaitu menjelaskan tentang kegunaannya. Cara pembuatan unsur golongan 3A. Boron dibuat dengan mereduksi boron oksidasi Be2O3 dengan magnesium atau aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam cryolipsite. Proses ini dikenal dengan proses Hall. Pada proses ini bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Gallium biasanya adalah hasil dari proses pembuatan aluminium. Pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkalia dari sebuah aluminium. Keempat, indium. Indium biasanya tidak dibuat di dalam laboratorium. Indium adalah hasil dari pembentukan timbal dan seng. Yang kelima, thallium. Logam thallium diperoleh sebagai produk pada produksi asam belerang dengan pembakaran kait dan juga pada penurunan timbal dan biji besi. Kelimpahan unsur logam 3A. Yang pertama, boron. Sumber-sumber boron di alam terdapat dalam bentuk mineral seperti boraks, asam borik, ulexit, kolemanit, kermit, dan borase. Menurut kelimpahannya di alam sangat kecil, yaitu hanya 0,0003%. Yang kedua, aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak ditemukan ketiga setelah oksigen dan nitrogen. Tetapi aluminium tidak dapat ditemukan di alam bebas. Aluminium biasanya ditemukan dalam bentuk aluminium silikat atau sebagai silikat aluminium dan campurannya dengan logam lain. Yang ketiga, gallium. Gallium terdapat dalam jumlah sedikit di alam pada beberapa biji, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetit, kaolin, dan zinc-blended. Indium tidak pernah ditemukan dalam bentuk logam bebas di alam, tetapi dalam bentuk sulfida dan dalam bentuk campuran seng serta biji tungsten, timah, dan besi. Di alam, indium terdiri dari 4,23% indium. Kalium. Di alam, kalium terdapat dalam batu-batuan dan merupakan keluarga logam aluminium yang terdapat dalam bentuk gabungan dengan pirit, campuran seng, dan etafit, serta pada biji kadmium dan timbal. Kalium mempunyai isotop 203 dan 205 serta 11 unsur radioisotop. Oke, baiklah, kami di sini akan menjelaskan kegunaan unsur-unsur golongan 3A.
bingkai jendela sampai kerangka bangunan. Aluminium juga digunakan untuk sebagai pelapis kemasan biskuit, coklat, dan rokok. Campuran logam 90% aluminium dan 10% magnesium. Magnelinum dan banyak juga digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, tawas, dan digunakan untuk penjernihan air dan zat anti kering. Dapat juga digunakan untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan karena sifatnya yang mudah memancarkan panas dengan tahan karat. Gallium digunakan sebagai semikonduktor terutama dalam dioda pemancar cahaya, dan gallium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. Indium digunakan untuk membuat komponen elektronik seperti termometer dan fotokonduktor. Indium dapat digunakan untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak. Indium digunakan pada LED atau light emitting diode dan laser diode. Indium digunakan untuk membuat panel surya. Indium dapat digunakan untuk mencegah proses korosi seng pada baterai. Indium biasa digunakan pada solder atau untuk mengelas. Dan indium dalam jumlah kecil digunakan pada peralatan yang berhubungan dengan gigi. Yang kelima, tanium. Tanium digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Digunakan sebagai dopan atau meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radial gamma seperti pada kilauan alat deteksi barang pada mesin hitung di supermarket. Dan radioaktif digunakan untuk kegunaan diagnosa pada pengobatan itu. Talium digunakan pada elektroda dan larut pada penganalisan oksigen. Talium juga digunakan pada pendeteksi inframerah. Talium adalah racun dan dapat digunakan pada racun tikus dan inseksida. Oke, baiklah. Sekianlah hasil presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Selamat pagi teman-teman. Cara pembuatan unsur golongan 3A. Boron dibuat dengan mereduksi boron oksidasi B2O3 dengan magnesium atau aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam cryogenic cair. Proses ini dikenal dengan proses HAL. Pada proses ini bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Gallium biasanya adalah hasil dari proses pembuatan aluminium. Pemurnian bauksit melalui proses bayar menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkalia dari sebuah aluminium. Keempat, indium. Indium biasanya tidak dibuat di dalam laboratorium. Indium adalah hasil dari pembentukan timbal dan seng. Yang kelima, thallium. Logam thallium diperoleh sebagai produk pada produksi asam belerang dengan pembakaran kait dan juga pada penurunan timbal dan biji besi. Kelimpahan unsur logam 3A. Yang pertama, boron. Sumber-sumber boron di alam terdapat dalam bentuk mineral seperti boraks, asam borik, bileksit, kolemanit, kernit, dan borasit. Menurut kelimpahannya di alam sangat kecil, yaitu hanya 0,0003%. Yang kedua, aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak ditemukan ketiga setelah oksigen dan nitrogen. Tetapi aluminium tidak dapat ditemukan di alam bebas. Aluminium biasanya ditemukan pada dalam bentuk aluminium silikat atau sebagai silikat aluminium dan campurannya dengan logam lain. Yang ketiga, gallium. Gallium terdapat dalam jumlah sedikit di alam pada beberapa biji, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetit, kaolin, dan tin blended. Indium tidak pernah ditemukan dalam bentuk logam bebas di alam, tetapi dalam bentuk sulfida dan dalam bentuk campuran seng serta biji tungsten, timah, dan besi. Di alam, indium terdiri dari 4,23% indium. Talium. Di alam, talium terdapat dalam batu-batuan dan merupakan keluarga logam aluminium yang terdapat
seimbang. Tali mempunyai isotop 203 dan 205 serta 11 unsur radioisotop. Oke, baiklah kami di sini akan menjelaskan kegunaan unsur-unsur golongan 3A. Yang pertama, boron. Boron yang tidak murni digunakan pada pertunjukan kembang api untuk memberi warna hijau dan dalam roket sebagai pemicu. Na2B4O75H2O. Pentrahidrat ini digunakan dalam jumlah yang banyak dalam pembuatan serat gelas yang dijadikan insulasi atau insulation di gelas, dan pemutih sodium borat atau sodium perborat. Asam borit digunakan dalam bentuk tekstil. Yang kedua, aluminium. Aluminium banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, bingkai jendela sampai kerangka bangunan. Aluminium juga digunakan untuk sebagai pelapis kemasan biskuit, coklat, dan rokok. Campuran logam 90% aluminium dan 10% magnesium, magnelinum, dan banyak juga digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, tawas, dan digunakan untuk penjernihan air dan zat anti kering. Dapat juga digunakan untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan karena sifatnya yang mudah memancarkan panas dengan tahan karat. Gallium digunakan sebagai semikonduktor terutama dalam dioda pemancar cahaya, dan gallium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. Indium digunakan untuk membuat komponen elektronik seperti termometer dan fotokonduktor. Indium dapat digunakan untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak. Indium digunakan pada LED atau light emitting diode dan laser diode. Indium digunakan untuk membuat panel surya. Indium dapat digunakan untuk mencegah proses korosi zinc pada baterai. Indium biasa digunakan pada solder atau untuk mengelas, dan indium dalam jumlah kecil digunakan pada peralatan yang berhubungan dengan gigi. Yang kelima, talium. Talium digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Digunakan sebagai dopan atau meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radial gamma seperti pada kilauan alat deteksi barang pada mesin hitung di supermarket. Dan radioaktif digunakan untuk kegunaan diagnosa pada pengobatan itu. Talium digunakan pada elektroda dan larut pada penganalisan oksigen. Talium juga digunakan pada pendeteksi inframerah. Talium adalah racun dan dapat digunakan pada racun tikus dan inseksida. Oke, baiklah. Sekianlah hasil presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Selamat pagi teman-teman.